السماوات والأرض لآيات للمؤمنين menghadapi fitnahnya, ujian menghadapi Al-Masih Dajjal. Kondisi yang sangat menakutkan. Kondisi yang sangat menegangkan. Berhadapan dengan Al-Masih Dajjal dan juga berhadapan dengan malaikat yang akan menguji kita di alam kubur. Rasulullah SAW sedikit memberikan informasi kepada kita tentang apa yang akan kita hadapi di alam kubur kita. Ketika berhadapan dengan malaikat yang akan menguji kita, malaikat tersebut mengatakan, yuqal, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa selama ini yang engkau yakini, yang engkau imani tentang lelaki ini? Fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, al-muqin, yang teguh hatinya dengan keimanan, dengan ittiba', dia akan mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayinat wal huda fa'ajabna wattaba'na, huwa Muhammadun salatan. Adapun orang yang beriman, adapun orang yang hatinya telah tetap, telah tegar di atas keimanan, dia akan mampu menjawab dan mengatakan, lelaki tersebut yang diutus di tengah kami, dia adalah Muhammad. Dia adalah utusan Allah Azza wa Jal. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayinat. Ia datang kepada kami dengan membawa al-bayinat. Penjelasan-penjelasan. Wal huda. Dan juga membawa petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Dan kami pun menerima seruan beliau. Memenuhi ajakan beliau. Wattaba'na, dan kami senantiasa ittiba', senantiasa meneladani beliau dalam hidup kami. Huwa Muhammad, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, setelah orang yang beriman ini menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka akan dikatakan kepadanya, nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bih. Silahkan engkau tidur, silahkan engkau meneruskan istirahatmu di alam kubur ini. Dalam kondisi salihan, dalam kondisi tentram, damai. Qad alimna, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau semasa hidupmu di dunia, lamuqinan bih, benar-benar beriman, benar-benar percaya, benar-benar meneladani Muhammad Rasulullah SAW. Adapun orang yang munafik, awil murtab, atau orang yang hatinya dikuasai oleh keraguan, kebimbangan. Fayaqul, adapun orang yang ragu, orang yang bimbang, orang yang di dalam hatinya terdapat benih-benih nifak, kemunafikan, dia akan menjawab pertanyaan malaikat tersebut dan mengatakan, la adri, aku tidak tahu siapakah sejatinya dia, apa tugasnya, apa maksud dan kewajiban yang harus dia jalankan sehingga dia datang ke tengah-tengah kami. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Yang terjadi, aku mendengar masyarakat mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dan aku pun ikut-ikutan mengucapkan ucapan tersebut tanpa mengetahui apa dan mengapa ucapan tersebut harus diucapkan. Ikhwatul iman, dalam kisah ini, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita betapa orang yang murtab, orang yang ragu, dia mengucapkan jawaban yang kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan bersama, ini akan menjadi petir yang menyambar di telinga kita. Betapa tidak. Disebutkan dalam hadis ini, orang yang dalam hatinya ada keraguan atau al-munafik, atau orang yang munafik, yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran dan berpura-pura karena hidup di tengah-tengah masyarakat Islam,
berpura-pura sebagai seorang muslim, dia akan mengatakan, la adri, aku tidak tahu sejatinya siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terjadi, aku hanyalah mengikuti tradisi masyarakat setempat di mana aku hidup. Mereka mengatakan suatu ucapan, aku pun ikut. Subhanallah. Tidakkah kita sedikit merenung dan bertanya kepada diri kita, bagaimanakah status keislaman kita selama ini? Apakah kita berstatus sebagai seorang muslim, mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan di masyarakat, dari ucapan-ucapan umat Islam, atau mengamalkan amalan yang biasa dilakukan umat Islam, hanya sebatas mengikuti tradisi, kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa mengetahui apa dan untuk apa, tanpa mengetahui dasarnya, tanpa mengetahui asal-usul amalan tersebut atau ucapan tersebut. Bila itu yang terjadi, ikhwatul iman, maka ini adalah ancaman besar bagi kita. Akankah kita kelak di alam kubur kita akan menjawab pertanyaan malaikat dan mengatakan, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Akankah kita akan mengatakan, aku tidak tahu sejatinya siapakah Muhammad. Aku hanya mendengar masyarakat mengucapkan suatu ucapan, katanya dia itu Rasulullah, katanya dia itu demikian dan demikian. Dan akhirnya aku pun mengikuti kata orang tanpa mengetahui siapa sejatinya dia, tanpa memahami apa maksud dan tujuan dia diutus, mengapa dia demikian dan demikian. Saya hanya mengikuti karena hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, saya pun ikut-ikut Islam tanpa mengetahui apa sih sebenarnya Islam itu. Karenanya wajar bila para ulama, para fuqaha, para alim ulama kita menyatakan bahwa salah satu poin, salah satu hal yang harus ada pada diri seorang mukmin sebagai implementasi dari keimanan dia, bahkan sebagai syarat dari keabsahan iman dia, ialah ia berilmu, ia benar-benar memahami, ia benar-benar mengetahui maksud dan tujuan dari syahadatnya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kuasailah, milikah ilmu bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan kecuali Allah Azza wa Jal. Para ulama berdasarkan ayat ini dan juga yang lainnya menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya syahadat ialah al-ilmu al-munafi lil jahl. Ia benar-benar berilmu sehingga memahami maksud dari ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga dia berilmu. Karena dia berilmu sehingga dia dapat menjalankan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau ajarkan, sebagaimana yang beliau laksanakan. Adapun sekedar bermodalkan semangat, apalagi na'udzubillah sekedar ikut-ikutan,